Minggu, tepat di hari Kamis. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-10 sampai 17. 2 Timotius pasal yang ketiga ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-17. Berikutnya, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ya, kita boleh bersama-sama baca ayat firman Tuhan di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah kepada Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat yang penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Haleluya. Ya, ayat firman Tuhan mengisahkan bagaimana surat Rasul Paulus kepada Timotius. Di dalam pasal ayatnya yang ke-10 dikatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaran, cara hidup, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ya, ini mengisahkan bagaimana Rasul Paulus sebagai seorang mentor buat Timotius. Ya. Bagaimana Timotius juga boleh melakukan apa yang sudah dilihat Rasul Paulus lakukan. Maka dikatakan dalam ayat itu, Timotius mengikuti ajaran, cara hidupnya, pendiriannya, imannya, kesabarannya, kasihnya, dan ketekunannya. Dalam ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian Tuhan, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci itu yang menjadi perikop. Bahkan kami boleh mencatat iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ada 3 cara iman kita bisa bertumbuh kepada Tuhan. Yang pertama, iman bertumbuh lewat keteladanan kita kepada seorang mentor. Ya. Bagaimana kita melihat Timotius memiliki seorang mentor, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan bahwa Timotius mengikuti jalan hidup. Ya. Bapak Ibu sekalian Tuhan, di dalam kita beribadah, di dalam kita menjadi jemaat di gereja Pentakosta yang ada di kampung Batu ini, kita tidak tertutup kemungkinan kita memiliki mentor dari setiap hamba-hamba Tuhan, dari Bapak Gembala sidang kita, guru-guru Injil, bahkan si tua. Ya. Bagaimana kita boleh mengikuti cara hidup mereka, bagaimana mereka melayani Tuhan. Kita boleh meniru itu dari kehidupan. Tetapi dikatakan bahwa manusia itu tidaklah sempurna. Ya, kita boleh memilah Bapak Ibu sekalian Tuhan. Mana yang berkenan kepada Tuhan itu kita lakukan. Dan mana kemungkinan ada yang tidak berkenan kepada Tuhan itu kita tinggalkan. Ya. Jadi kita harus memiliki seorang mentor. Dan dikatakan yang kedua, iman bertumbuh lewat penderitaan yang kita alami. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah ke dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya. Dikatakan, ya, tetapi terkadang orang-orang Kristen terlalu cepat untuk menolak, terlalu cepat untuk thanking semua penderitaan yang ada. Tetapi dikatakan dalam ayat firman Tuhan bahwa lewat penderitaan iman kita boleh bertumbuh. Kita boleh melihat di dalam setiap penderitaan
penderitaan yang kita alami, kita boleh melihat campur tangan Tuhan. Ya. Kita boleh melihat bagaimana Tuhan menolong kita, sehingga kita boleh berjalan selalu bersama dengan Tuhan di atas segala penderitaan. Ya. Maka jika ada penderitaan yang boleh datang, kita lebih bersama untuk menghadapi. Kita serahkan kepada Tuhan. Ya. Jangan cepat-cepat kita mesti kita thinking, karena dari situ juga seperti ayat firman Tuhan katakan, iman kita boleh bertumbuh lewat penderitaan. Bahkan dikatakan dalam ayat ketiga, iman bertumbuh lewat pembacaan, bahkan pendengaran firman Tuhan. Ayatnya yang ke-15 mengatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya. Katakan bahwa sejak kecil kita sudah diperkenalkan dengan kitab suci, kita sudah diperkenalkan dengan firman Tuhan. Bagaimana gereja kita juga ya, memiliki konsep seperti ini. Bagaimana anak-anak dalam usia dini mereka diperkenalkan buat kerajaan Allah, maka kelak dalam perjalanan hidupnya mereka boleh melihat siapakah mentor yang akan dia ikuti dalam dia mengikuti. Ya, gereja kita anak-anak sekolah minggu, ya kita melihat mereka dengan bersuka cita boleh datang kepada Tuhan. Ini yang dikatakan dalam ayat firman Tuhan, bahwa dari kecil kita sudah diperkenalkan, bahwa itu akan membuat kita bertumbuh dalam pendengaran kita akan firman Tuhan. Maka dikatakan di dalam ayatnya yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, ya, itu boleh dikategorikan adalah firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan boleh dikatakan, firman Tuhan itu untuk mengajar bagi setiap kita, kaum Bapak Ibu. Di dalam perjalanan hidup kita, mungkin dalam perjalanan kita tidak seiring, kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi lewat kehadiran firman Tuhan itu mengingatkan kita, mengajari kita, untuk kita boleh memilih, untuk kita boleh mengikuti jalan-jalan yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Ya, bahkan dikatakan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Ya. Ini juga menyatakan kesalahan. Ya, karena apapun yang kita perbuat tidak selamanya itu benar di dalam firman Tuhan. Maka dikatakan firman Tuhan juga hadir untuk mengoreksi setiap kehidupan kita. Ya. Saat kita berjalan di jalan kehidupan yang Tuhan tidak kehendaki, ya. Kita diingatkan oleh ayat firman Tuhan untuk kita boleh kembali ke jalan kebenaran. Apa yang diinginkan oleh firman Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dari setiap kehidupan kita. Bahkan dikatakan firman Tuhan untuk memperbaiki kelakuan, yaitu sejarah. Ya. Kita lihat orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, kita lihat orang-orang yang sudah melayani Tuhan di dalam kehidupannya. Kita boleh melihat kelakuannya, kalau Bapak Ibu. Kita boleh melihat bagaimana mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Kita boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan bagi hidup mereka, di dalam kesetiaan mereka, di dalam mereka mengikut, mempermuliakan nama Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Ya. Itu boleh dikatakan memperbaiki setiap kelakuan kita dalam setiap jalan-jalan hidup kita. Kita diingatkan oleh firman Tuhan. Nah, firman Tuhanlah jadi satu ketentuan bagi setiap umat-umat percaya kepada Tuhan, bahwa apa yang dikatakan dalam ayat firman Tuhan itu pasti akan Tuhan genapi. Amin. Itu akan Tuhan genapi. Tapi waktunya hanya Tuhan yang tahu. Kalau mereka bisa lihat firman Tuhan untuk memperbaiki setiap kelakuan. Tetapi kita diingatkan, kaum Bapak yang oleh Tuhan, di saat kita mendengarkan atau membaca ayat firman Tuhan, baiknya kita menggunakan cermin. Ya. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita langsung koreksi ke dalam setiap kehidupan. Bagaimana saya kepada Tuhan? Karena masih banyak orang-orang percaya saat dia mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dia menggunakan spion. Dia melihat kehidupan orang lain, dia mengoreksi
kehidupan orang lain, ya, maka tidak tertutup kemungkinan saat ayat firman Tuhan disampaikan, ada beberapa orang yang tidak disenangkan oleh kehadiran firman Tuhan. Karena secara filosofi dia tidak tahu apa yang Tuhan inginkan lewat firman-Nya pada setiap kehidupan. Ya. Sering kita merasa, ya, saat ayat firman Tuhan mungkin pas pada kehidupan kita. Bulan-bulan dong, menempati orang lain, bercerita, pas-pas tuh, bulan kedua terus sih. Ya. Banyak orang-orang seperti itu. Tetapi mari kita, saat kita mendengarkan kepada sabda firman Tuhan, kita mengoreksi ke dalam setiap kehidupan kita. Kita jangan melihat kehidupan orang lain. Mari kita perbaiki dari diri kita sendiri, pribadi lepas pribadi. Yang ulang ayat firman Tuhan, pas dengan anak pasien dan ke dirinya yuk, pas sama Tuhan, berubah malam Tuhan, tujuan dan bukti. Pas mata anak tani, banyak orang-orang seperti itu. Kau buat bisa itu. Tetapi ayat firman Tuhan itu mengajari, melihat, mengoreksi setiap kehidupan kita. Saat ayat firman Tuhan kita dengarkan, saat ayat firman Tuhan datang bagi setiap kehidupan kita. Bahkan dikatakan dalam yang keempat, firman Tuhan untuk mendidik dalam kebenaran. Ya. Firman Tuhan itu mendidik dari yang tidak mengerti jadi mengerti, jadi dari yang kurang mengerti jadinya mengerti. Itulah ayat firman Tuhan. Kalau kita boleh dididik dari ayat firman Tuhan, maka dikenapi dalam ayatnya yang ke-17 dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Perbuatan baik. Jika firman Tuhan sudah mengajar kita, jika firman Tuhan sudah menyatakan kesalahan kita, mengoreksi setiap kesalahan kita, firman Tuhan sudah memperbaiki setiap kelakuan kita, firman Tuhan sudah mendidik kita, maka dikatakan dalam ayat yang 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Kita boleh melihat, ya, orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, orang-orang yang setia di dalam melayani Tuhan, kebaikan-kebaikan akan mereka pancar dari setiap kehidupan mereka. Karena itulah yang diberikan oleh Tuhan saat kita boleh setia kepada ayat-ayat firman Tuhan yang boleh kita dengar bagi setiap kehidupan. Marilah kita bertumbuh, marilah iman kita boleh bertumbuh kepada Tuhan lewat seseorang mentor yang boleh kita teladani dalam setiap kehidupan kita. Lewat penderitaan dikatakan ayat firman Tuhan, bahkan lewat pendengaran kita akan ayat firman Tuhan. Biarlah iman kita semakin bertumbuh di dalam kehidupan kita, di dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan. Maka kita percaya setiap apapun yang boleh kita jalani, Tuhan yang senantiasa ada bagi setiap kita. Haleluya. Demikian firman Tuhan.